Kisah ini terjadi pada saat Kekaisaran Romawi melakukan invasi besar-besaran ke wilayah Eropa, tepatnya di Germania. Di sana, pasukan Romawi bertemu dengan sejumlah suku yang disebut sebagai orang barbar. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu dengan Tusnelda dari suku Cherusci yang hidup bersama keluarganya. Hari ini Tusnelda kedatangan tamu penting yaitu kepala suku Chatti, Hagan. Tujuannya ke sini ingin melamar. Jangan heran jika pada zaman ini cara pria melamar wanita mungkin terkesan kasar. Setelah melihat Tusnelda, Hagan langsung suka dan akan kembali setengah bulan lagi. Tidak lama kemudian, tentara Romawi datang dan menyampaikan ada gubernur baru yang menjabat untuk wilayah ini. Semua suku diwajibkan membayar upeti kepadanya. Sebagai informasi, sebelumnya semua suku Germania resmi menyepakati kesepakatan damai dengan pihak Roma, tidak ada perang dan tidak ada upeti. Namun sekarang semuanya dibatalkan sepihak. Sang kepala suku, Segimer, harus putar otak, perang atau serahkan upeti. Malam harinya, rapat antara kepala suku diadakan. Dari semua kepala, cuma Hagan yang menolak perang dengan kerajaan Romawi. Ya, sepertinya memang mereka semua harus mengalah daripada bersimbah darah. Keesokan paginya, tentara Romawi datang lagi. Semua warga di desa mempersiapkan upeti yang diminta pasukan Romawi. Mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan sampai hewan ternak telah disiapkan. Pasukan Romawi merasa persembahan dari Cherusci masih kurang cukup dan perdebatan pun terjadi di antara dua kubu ini. Yang paling menyakitkan, tentara Romawi benar-benar mencoreng harga diri suku Cherusci dengan menyuruh petinggi mereka mencium patung elang milik gubernur. Nahas, adik Tusnelda, jadi korban kekejaman tentara Romawi. Tabib setempat coba menyembuhkan bocah kecil tersebut. Ibunda Tusnelda terkesan menyalahkan putrinya atas insiden tadi pagi. Tusnelda benar-benar sedih menghadapi situasi ini. Dia langsung pergi ke dalam hutan untuk meminta bantuan kepada penguasa kegelapan. Darahnya pun diberikan sebagai tumbal. Tidak semua suku patuh untuk mau menyerahkan upeti. Seperti yang kali ini, satu orang pria berambut panjang dibawa ke kamp tentara Romawi di Germanik. Tentu saja, aksi membangkang yang ditunjukkan oleh pria gondrong ini mendapat sanksi berat dari pihak Romawi. Kasihan sekali, adik Tusnelda memang telah siuman, namun tidak mengembalikan kondisi fisik dan mentalnya seperti sedia kala. Baik, pendek kisah, Tusnelda punya rencana untuk balas dendam dengan cara mengambil tongkat komando milik gubernur Romawi. Dalam hal ini, Tusnelda tidak sendiri, dia ditemani oleh kekasihnya, Volkwin, dan dua orang lainnya. Jangan terkejut, hati Nelda memang sudah dimiliki oleh Volk sebelum sang ayah menjodohkannya dengan Hagan. Tusnelda dan Volkwin mendatangi markas tentara Romawi dengan alasan ingin mengantarkan wanita penghibur untuk gubernur. Aksi Volk dan Nelda terbilang mulus, pasukan Romawi satu persatu dilumpuhkan dan tongkat elang berhasil diambil. Sementara itu, dua orang lainnya menyusup ke kamp untuk mengacaukan formasi musuh. Nelda CS berhasil keluar dengan santai dan selamat dari kamp Romawi. Sementara ahli strategi perang Romawi, Arminius, menemukan kalung milik suku Cherusci dan dicocokkan dengan kalung miliknya. Loh, kok bisa sama? Apa jangan-jangan... Tepat begitu matahari terbit, Nelda berhasil membawa pulang tongkat sakral milik sang gubernur. Rombongan ini disambut meriah oleh warga desa.
Arminius minta 100 pasukan kepada Gubernur Varus untuk mencari pelaku pencurian tongkat komando. Bahkan Arminius juga meminta bantuan kepada suku barbar lainnya yang berafiliasi dengan mereka. Perlu diketahui, tidak semua suku barbar berseteru dengan Romawi. Pendek kisah, pasukan diminta berpencar dan Arminius datang sendiri ke kamp Cherusci. Warga Cherusci sempat panik melihat kedatangan komandan strategi tentara Romawi tersebut. Öffnet das Tor! Salve, Vater. Ya, kalian tidak salah dengar, Arminius, Volkwin, dan Nelda ketika masih kecil adalah teman akrab. Bahkan mereka sampai memiliki kalung liontin taring sebagai simbol pertemanan. Suatu hari, pasukan Romawi datang menjemput paksa Arminius dan adiknya, Flavus, untuk dibawa ke markas. Ini bukan penculikan, lebih tepatnya diadopsi. Sebagai ayah, Sigimer sebenarnya tidak rela. Namun apa boleh buat, demi rasa aman, Pak Tua berambut panjang ini harus ikhlas. "Kamu tampak gagah, nak," ucap Sigimer kepada putranya. "Di mana ibu?" balas Arminius tanpa menghiraukan ucapan sang ayah sebelumnya. Sayang sekali, ibu Arminius sudah meninggal dunia. Lebih lanjut, Sigimer menanyakan kabar Flavus. Putra keduanya itu baik-baik saja. Sebelum pergi, Arminius menyerahkan sebuah benda yang berfungsi sebagai pengukur waktu. "Aku tahu kau menyimpan tongkat elang milik legiun kami. Aku mau kau menyerahkannya," pungkas Arminius. Reuni kecil-kecilan terjadi di dekat makam ibunda Arminius. Volk dan Nelda menyapa teman masa kecil mereka yang kini sudah menjadi komandan pasukan Romawi ini. Arminius tampak jauh berubah, tidak hangat seperti dulu. Dan ini membuat Volk dan Nelda hilang respek. Sebelum mereka meninggalkan lokasi, Arminius memperingatkan soal kekuatan kekaisaran Romawi. Sebaiknya jangan cari masalah jika ingin hidup tentram. Arminius kembali ke desa untuk mengambil tongkat elang. Kali ini aksi Arminius mungkin jauh dari ekspektasi. Ia dihadang orang-orang dari suku lain yang notabene dikenalinya. Aksi baku hantam pun terjadi di antara mereka. Pria bertubuh besar ini tidak mati, melainkan hanya pingsan. Begitu sadar, ia kembali mencari Arminius. Tampaknya pria bernama Birulf ini benar-benar emosi. Sigimer keluar untuk menghalangi Birulf menghajar putranya, bahkan Volk juga sampai turun tangan. Tiba-tiba dari pintu belakang tampak Arminius melarikan diri menggunakan kuda sambil membawa tongkat elang. Arminius menjelaskan kepada sobat lamanya tersebut kalau maskot ini sangat penting. Kalau tidak segera dikembalikan, maka seluruh warga desa akan habis dibantai oleh pasukan kekaisaran. Mendengar penjelasan tersebut, Volk seolah tidak mau peduli. Akhirnya, Gubernur bersama bala tentaranya sampai ke desa. Sebagai pengingat, meski kita baru mengetahui namanya, Segestes adalah ayah Nelda. Dalam kasus pencurian tongkat, Segestes menumpuk semua kesalahan kepada Volk. Tidak usah heran, itu semua karena Gestes tidak suka dengan Volk dan lebih setuju putrinya menikah dengan Hagan. Ihr müsst hier weg. Arminius dalam keadaan perut terluka terseok-seok berjalan di tengah hutan. Tidak sengaja dia membuat kesalahan fatal dengan menjatuhkan maskot elang ke dalam sungai.
Apakah kalian kira kondisi di desa sudah kondusif? Jawabannya tidak, sebelum warga menyerahkan Volkwin ke tangan pasukan Romawi. Gestes maju ke depan dan meluapkan semua emosinya, seolah dalam permasalahan ini hanya dirinya yang paling dirugikan. Kalaupun iya, rasanya tetap tidak pantas jika dia menjadi pengkhianat, bukan? Volk siuman dan kembali ke desa. Dia terkejut melihat beberapa warga disalib. Air matanya seolah tidak terbendung meski dia dijadikan sosok tunggal yang paling disalahkan dalam kasus ini. Dukungan tetap mengalir untuknya, terutama dari Nelda. Sementara itu, Arminius kembali ke markas dan meminta kepada gubernur yang merupakan ayah angkatnya tersebut agar mau memutasikannya ke kota lain. Ia seolah tidak sanggup melihat suku Cherusci dibantai. Terlebih lagi, dalam masalah ini, sobat lamanya yang menjadi tersangka utama. 1, 2, 3, 4, total ada 4 warga disalib di desa suku Cherusci. Jumlah ini akan terus bertambah jika Arminius tidak membawa kepala Volk ke hadapan Verus. Konflik batin pun mulai dirasakan pria yang berasal dari suku Cherusci tersebut. Perasaan tidak enak bukan hanya dirasakan Arminius. Segimar juga turut merasakan hal yang sama. Satu kendi minuman haram ditenggak untuk meredakan pusing 7 keliling yang sedang dirasakan, bukannya membaik malah justru tambah kacau. Nelda tidak sanggup lagi melihat mayat dipajang di tengah camp. Dia nekat menurunkan mereka semua dari kayu salib. Di tengah aksi tersebut, Segimar yang mulai sadar mengutarakan rasa penyesalannya kepada Nelda karena sudah bertindak kasar. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat pasukan Romawi datang. Arminius sebagai pimpinan pasukan menghargai aksi Nelda dan perintahkan warga untuk menurunkan jenazah dan menguburkannya secara layak. Segestes si pengkhianat sekaligus penjilat sempat menentang perintah tersebut, namun diabaikan Arminius. Meski jadi buronan, kabar Volk tidak seburuk yang kita bayangkan. Dia sedang sibuk mengumpulkan pasukan dari suku lain untuk mengamankan diri dan sukunya sendiri. Bahkan jika memungkinkan, Volk tidak segan-segan membumi hanguskan tentara Romawi dari tanah Germanik. Malam harinya, setelah upacara pemakaman dilakukan, seorang dari suku lain mendatangi Ari, sapaan akrab Arminius, untuk memberitahu posisi Volk. Kebetulan, informasi tersebut juga didengarkan oleh Nelda. Wanita pejuang ini langsung mengambil kuda untuk pergi menemui Volk sebelum pasukan Romawi tiba lebih dulu. Akan tetapi sangat disayangkan, aksi tersebut malah digagalkan oleh Segestes. Putrinya malah diikat agar tidak bisa kemana-mana. Volk dan warga suku sedang beristirahat usai bercerita dan berpesta. Tiba-tiba Ibu Nelda, Irmina, sudah tidak tahan dengan situasi ini. Menurut kepercayaan suku ini, Irmina harus menumbalkan putranya yang sudah cacat kepada dewa-dewi penguasa. Mina membawa putranya ke tepi jurang, matanya ditutup, dan pulang ke rumah, Irmina melihat Hagan sudah ada di sana untuk menagih janji. "Di mana calon pengantinku?" tanya Hagan si wajah sangar. Seperti yang kita saksikan bersama, Nelda sedang kabur menyusuri hutan bersama adiknya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan tabib wanita bertampang seram yang mungkin lebih pantas bersanding dengan Hagan. "Kau harus menemui Volk dan biarkan aku menjaga adikmu," kata si wanita yang punya tato di bibirnya tersebut. Volk disebut gila oleh kawanannya karena pria pemberani ini nekat masuk ke dalam dunia kegelapan tempat para mayat dijadikan tumbal. Tujuan Volk nekat masuk ke dalam adalah untuk berdoa kepada dewa. Di tempat lain, salah seorang rombongan Volk yang tidak berani masuk ke dalam negeri kegelapan nekat mendatangi pasukan Romawi. Sialnya, laki penakut dan cengeng ini membocorkan lokasi Volk. Dan singkat cerita,
Karena kalah jumlah, Volk dan kawan-kawan dibuat KO. Finish him, ujar rekan Ari sambil menyerahkan pedang kepadanya. Nelda sampai ke dunia kegelapan. Tiga sahabat karib ini saling bicara dengan tenang. Nelda dan Volk mengajak Arminius kembali bersama mereka dan tinggalkan pasukan Romawi. Sepertinya ajakan tersebut belum bisa diiyakan oleh komandan kavaleri tersebut. Sebelum meninggalkan lokasi, Ari melakukan hal ini. Di mata Varus, semua wajah orang barbar sama. Itu yang menjadi motivasi Ari melakukan aksi sadis barusan. Kepala orang tersebut dibawa Ari ke hadapan Varus dengan harapan ia akan dimutasikan ke Roma. Tapi apa hasilnya? Ari malah ditunjuk Varus untuk menjadi kepala suku Cherusci. Jelas, keputusan tersebut membuat Arminius galau berat. Kalau begitu, bagaimana dengan nasib Segimer? Pria tua berambut panjang tersebut sudah dipensiunkan oleh Varus. Pada zaman ini, pensiun atau regenerasi wajib ditutup dengan kematian. Padahal kalau kalian tahu, Segimer sudah mengorbankan banyak hal demi perdamaian. Dulu, dua anaknya rela diserahkan kepada Varus. Dan sekarang tidak ada pilihan lagi, Segimer terpaksa menuruti kemauan Varus, menghabisi nyawanya sendiri dengan cara dijadikan tumbal kepada dewa, agar semua rakyatnya aman dari aksi kejam tentara Romawi, dan Ari naik menjadi kepala suku. Di tengah kegalauan Arminius, tiba-tiba prajuritnya memanggil untuk mengabarkan salah satu pasukan yang ikut ke dalam penyerangan dunia kegelapan masih hidup. Arminius panik, langsung mendatangi tenda medis untuk membungkam prajurit tersebut selamanya. Sialnya, aksi kelompok Ari dipergoki oleh anak buahnya yang lain. Pas ingin dihabisi juga, petugas medis datang dan Arminius pun membatalkan niatnya. Von deinen Peitschen heben. Volk dan kekasihnya mendatangi markas si botak pengkhianat. Awalnya pembicaraan ini berlangsung kondusif. Volk ingin mendengar alasan si botak mengapa ia berkhianat. Lama-kelamaan si botak malah ngelunjak dan terkesan mengintimidasi hingga membuat Volk menjadi emosi. Selain si botak, semua orang di sini diajak Nelda untuk bergabung bersamanya melawan pasukan Romawi. Das sich aufspielt! Super duper pede, Segestes keluar tenda dan bilang, suku kita butuh kepala suku. Pria pengkhianat ini mungkin belum tahu kalau Ari sedang dalam perjalanan menuju ke sini dan akan mengisi posisi tersebut. Tidak lama berselang, Segestes sedang berusaha mengambil hati warga dengan janji manisnya. Tujuannya jelas, yakni mengharapkan dukungan warga agar memilih dirinya sebagai kepala suku. Bahkan dia menjamu warga dengan pesta. Setelah pesta selesai, Hagan kembali datang menagih janji. Satu nyawa perempuan tak berdosa hilang akibat aksi Hagan. Tiba-tiba pasukan Romawi datang. Ari menegaskan kalau sekarang suku Cherusci di bawah pengawasannya. Dengan begitu, pupus sudah harapan Segestes menduduki jabatan kepala suku. Sekarang pria tua ini langsung berubah jadi penjilat, memuji Arminius sekaligus mengucapkan terima kasih karena telah mengusir Hagan dari camp. Setelah jabatan barunya diresmikan, Arminius buru-buru pergi menemui dua sobat lamanya dan menerima tawaran mereka, "Aku siap bergabung dengan kalian. Musuh kalian adalah musuhku juga," kata Arminius kepada Nelda dan Volk. Sebagai informasi, pria yang sebelumnya memergoki Ari di tenda medis, Talio, sekarang diajak ikut bergabung juga bersamanya. Jadi penasaran bagaimana aksi mereka selanjutnya. Step pertama yang dilakukan tiga sahabat karib ini sungguh di luar dugaan. Volk merelakan Nelda dinikahi oleh Arminius supaya Nelda tidak diganggu Hagan, tidak lagi diajak menikah dengan alasan memperluas kekuasaan dan beberapa pertimbangan lainnya.
Meski ikhlas, bukan berarti Volk tidak galau. Pria pemberani yang menjadi buronan ini menghabiskan waktu bersama api unggun dan sebotol minuman haram untuk melupakan perempuan yang paling dicintainya. Ari dan Tusnelda akan meninggalkan camp. Komandan kavaleri Romawi ini menitipkan warga suku kepada Segestes untuk sementara waktu. Tiba-tiba Talio masuk ke pondok dan mengabarkan soal kejadian tadi malam yang melibatkan Volk. Sedikit info, Talio tidak kenal dengan Volk dan tidak tahu kalau dia adalah sosok yang paling dicari. Kalung Volk ditunjukkan sebagai bukti aksi tadi malam. Nelda langsung merapat ke TKP dan Volk sudah tidak ada di sana. Jika kau cukup berani mengucap selamat tinggal, maka semesta akan menghadiahi kamu dengan halu yang baru. Kalimat bijak tersebut pantas disematkan kepada Volk. Di dalam tahanan, Volk berkenalan dengan perempuan yang tidak kalah cantik dari Tusnelda yang bernama Raskild. Arminius membawa istrinya ke hadapan Varus. Tampaknya ayah angkatnya tersebut cukup senang melihat pernikahan mereka. Sementara itu, pasukan Romawi masuk ke dalam tahanan dan berencana menjual Volk ke arena gladiator. Tapi sebelum itu, dia harus melewati proses penyiksaan terlebih dahulu. Malam harinya Arminius pidato di hadapan warga dan petinggi suku barbar untuk menyampaikan agendanya sekaligus menyatakan bahwa dirinya sekarang berada di pihak mereka. Meski demikian, Ari sendiri belum memutus hubungan dengan pihak Romawi, tetap berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Sangat mengecewakan. Nelda sekarang benar-benar jatuh cinta kepada Arminius. Sementara Volk saat ini sedang mengatur strategi untuk menyampaikan informasi kepada Nelda melalui orang lain. Cari Ratu Nelda dan suku Cherusci. Katakan kepadanya ada seorang teman lama yang masih hidup dan sedang berada di sini. Arminius kembali ke pos pasukan Romawi dan menyampaikan kepada Varus kalau sejumlah agenda kerja belum dapat direalisasikan, salah satunya menculik anak-anak warga. Kalian perlu tahu, aksi menculik atau mengadopsi anak kecil yang sudah dilakukan sedari dulu oleh pasukan Romawi bertujuan untuk menambah personel tentara mereka di kemudian hari. Arminius membuat alasan ada beberapa suku menolak anak mereka diambil dan menyatakan pemberontakan. Tiba-tiba Segestes datang ke markas tentara Romawi dan pria tua ini malah mengadukan kepada Varus, anak angkatmu sedang merencanakan pemberontakan bersama warga, ungkap Segestes. Kalau jadi Arminius, apa yang akan kalian lakukan? Kalau soal ngeles, Arminius jagonya. Dia menyebut semua ini adalah strategi. Walhasil, Varus tertawa lebar bangga dengan kecerdikan putra angkatnya. Segestes langsung diseret keluar karena dianggap memberikan informasi palsu tentang Arminius. Jadi Arminius ngeles kalau dia akan mengepung suku barbar di dalam hutan. Ini semua sebenarnya di luar rencana, hanya alasan spontan. Nelda yang saat ini berada di dalam hutan dapat informasi dari rekannya kalau tentara Romawi sedang menuju ke sini dalam jumlah yang sangat banyak. Nelda langsung pergi berdoa kepada dewa, minta petunjuk sekaligus memohon agar semua urusannya dipermudah. Tiba-tiba Hagan datang dan mencoba menggoda. Nelda yang bukan perempuan biasa langsung melakukan perlawanan terhadap lelaki kasar tersebut. Kalau dari sisi suku barbar, pasukan Romawi memang sengaja dipancing melalui komando Arminius dalam jumlah banyak. Nantinya di tengah hutan, para pasukan tersebut akan dihabisi secara gerilya, namun yang jadi masalah saat ini adalah Hagan mengundurkan diri dari rombongan. Dapat dipastikan, alasannya karena sakit hati cintanya ditolak Nelda. Hengkangnya Hagan membuat bala tentara barbar berkurang banyak. Nelda membujuk kepala suku lainnya agar tetap loyal bersamanya. Bahkan Nelda tidak segan melukai matanya sendiri. Singkat cerita, dua kubu pasukan sudah saling berhadapan di tengah hutan dan pertempuran pun meletus.
Masih di tengah hutan, namun beda posisi dengan lokasi perang. Segestes mencegat rombongan Hagan dan mengajaknya bekerja sama. Sementara itu, salah seorang bawahan Varus mengabarkan tentang situasi perang kepada gubernur Germania tersebut. Sebenarnya Varus sengaja diarahkan melewati jalan ini agar dia tidak melihat aksi putra angkatnya. Pada adegan ini, Varus masih positive thinking kepada Arminius. Varus inisiatif keluar dari jalur ini dan kembali ke area terbuka berkumpul bersama ribuan pasukannya, sedangkan Arminius sudah bertemu dengan Nelda dan bersiap menyerang pasukan Romawi di area terbuka. Arminius tidak tahu kalau ayah angkatnya sudah tidak ada di jalur yang diarahkan sebelumnya. Itu artinya, serangan yang dilakukan oleh Arminius dan pasukan barbar disaksikan langsung oleh Varus. Kalian kebayang dong betapa kecewanya Varus melihat putranya berkhianat. Eine glasklare Strategie haben. Den Preis. Ich frage mich. Malam harinya semua orang bahagia karena berhasil memenangkan perang. Kebahagiaan tersebut tidak begitu dirasakan oleh Fulk sebab dia tahu kalau hati Thusnelda sudah tidak lagi menjadi miliknya. Arminius sendiri menawarkan jabatan pangeran kepada Fulk, berharap hal itu bisa mengobati kekecewaannya. 1 tahun berlalu sejak kematian Varus, suku barbar tidak berhenti menyerang tentara Romawi. Ada yang berbeda dengan tampilan Arminius, pria ini tampak semakin gagah dengan rambut panjangnya. Selain itu, Ari punya nama baru di kalangan pasukan Romawi, yaitu Iblis. Para petinggi pasukan Romawi sedang bersiap menyusun strategi baru mereka. Nah, pria yang kalian lihat sedang diskusi ini bernama Germanicus dan ayahnya Tiberius. Dari luar markas tampak seorang pria yang wajahnya mirip Arminius. Ya, dia adalah Flavus, saudara kandung Arminius. Kedatangannya kemari tidak lain karena perintah Kaisar Agung Augustus. Kaisar Augustus percaya hanya Flavuslah yang bisa menangkap Arminius, bukan yang lain. Demi melancarkan aksi tersebut, Flavus minta pasukan dalam jumlah banyak. Permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tiberius karena alasan belum percaya. Bisa saja Flavus malah bersekongkol dengan saudara kandungnya. Hari ini, Ari bertemu dengan teman lamanya, Marbot. Mereka berdua punya hobi yang sama, yaitu berburu. Setelah seremoni singkat, dua lelaki maco ini langsung pergi berburu.
Malam harinya Flavus mendatangi markas Marbot. Padahal baru saja tadi siang dia melobi Marbot agar mau berafiliasi, sekarang malah Flavus juga melakukan hal yang sama. Jika dinilai dari gesturnya, tampaknya Marbot lebih condong ke Flavus daripada Arminius. Malam besoknya, semua petinggi suku Barbar berkumpul. Tampaknya ada pemilihan raja suku Barbar. Sebagai pengingat, suku Barbar ini terdiri dari berbagai macam suku. Marbot adalah pesaing terberat Arminius karena jumlah pasukannya sangat banyak, sekitar 70.000. Selain itu, Marbot menolak untuk perang dengan Romawi. Selama ini dirinya dipercaya sebagai rekan bisnis, bukan musuh. Ringkas kisah, keesokan paginya kedua pria maco ini kembali bertemu. Ya, semua sudah diatur. Marbot diam-diam membawa Flavus ke dalam pertemuan mereka dan akhirnya Arminius kembali berjumpa dengan adik kandungnya. Du steckst also dahinter? Es ist vorbei, Arif! Gib auf, Bruder! Nelda mulai resah karena suaminya tidak kunjung pulang. Dicari ke tengah hutan pun tetap tidak ditemukan. Hanya ada kuda betina milik Arminius yang dilihat Nelda tergeletak tewas di dalam hutan. Kembali ke markas, Nelda mengajak Talio mencari Ari. Dia yakin betul kalau suaminya tersebut ada di markas tentara Romawi. Singkat cerita, Nelda CS sudah berada di dekat camp Romawi. Tiba-tiba Schnell da, ich werde sicher! karena sudah buntu, Nelda terpaksa nekat. Dia akan mencari-cari untuk masuk ke dalam benteng Romawi. Pada suatu pagi, dia mencoba masuk ke benteng lalu diusir mentah-mentah oleh prajurit. Dari kejauhan, Nelda melihat Marbot. Dia langsung menyelinap masuk bersama rombongan Marbot. Sesampainya di dalam, sial, ada wanita tua yang mengenalinya dan menarik perhatian petugas. Was machst du denn hier? Versuch dich hier hereinzuschummeln. Nein, wirklich. Und du bist? Ich bin ihr Bruder. Tritt ihr gegen den Kopf. Und seither von außen her. Aber hier drin, nichts. Jetzt kommst du mit, Schwester. Sekarang waktunya beraksi. Kebetulan teman Volkwin adalah seorang pedagang pisau di benteng. Dia dan Tusnelda sudah berada di dalam benteng. Volk pura-pura mabuk dan menyerang petugas. Akibat ulahnya tersebut, dia dibawa ke tahanan. Ist das Volkwin? Er zeigt mir den Weg ins Gefängnis. Ordine essere ruote! Come si trae, Terit? Con lo zio Udusmar. Promuoviamoci a un migiture. Kacau, padahal sedikit lagi keempat orang ini berhasil kabur dari lokasi kalau saja putra Ari, Gaius, tidak muncul. Ya, jangan terkejut, ternyata Arminius memiliki satu putra yang sudah remaja. Ihr müsst hier rausbringen. Ich komme gleich nach, ja? So? Lass sie durch! Sieh mir den!
Arminius dan putranya berhasil kabur, mereka sekarang dikejar oleh tentara Romawi. Keahlian bertempur ala gerilya Arminius patut diacungi jempol. Sementara itu, teman wanita Volk mengalami pendarahan hebat. Lalu di benteng Romawi, Flavus disalahkan atas kekacauan pada hari ini. Bereit? Ik heb mijn knoskes. Meinst du das? Gaius dibawa ke markas suku barbar. Meski berat bagi Gaius berada di sini, tapi apa boleh buat, dia harus menerimanya karena sang ayah sudah tidak lagi menjadi komandan kavaleri tentara Romawi. Kembali ke benteng Romawi, satu persatu prajurit yang gagal menjalankan tugas langsung dipenggal kepalanya. Pas giliran Flavus, pria ini mengancam kalau kau membunuhku maka Marbot akan berafiliasi dengan Arminius. Ingat, Marbot punya 70.000 pasukan dan dia sangat akrab denganku. Mendengar ucapan tersebut, sontak Germanius langsung mikir 2 kali. Sebelum lanjut ke benang merah, mari kita lucu-lucuan sejenak. Kalian tahu kan, Gaius hidup di benteng Romawi dengan serba kecukupan, makan enak, tidur pun nyenyak. Tapi kali ini dia dipaksa tidur di dalam kandang babi, karena memang tidak ada tempat lain untuk tidur. Malam harinya, Gaius mengira pengawalnya sudah tidur, ia coba keluar dari kandang babi dan... Pagi harinya, Gaius disuruh mandi di sungai. Remaja tampan ini ogah mandi di air keruh. Alhasil, Nelda bicara berdua dengan Volk. Mengejutkan, Volk ternyata adalah ayah biologis dari bayi yang baru dilahirkan oleh Nelda. Jika dilihat secara sistem, bayi yang bernama Tumelicus tersebut berhak menjadi penerus tahta raja suku barbar selanjutnya. Arminius belum tahu soal ini dan masih menganggap Tumelicus sebagai anak kandungnya. Volk yang mendengar kabar tersebut merasa kaget hingga matanya terbelalak. Arminius merasa sangat marah dan dendam atas pengkhianatan yang dilakukan Marbot. Sejumlah pasukan diajak olehnya untuk mendatangi markas Marbot. Tujuannya bukan untuk perang, melainkan fight 1 lawan 1. Marbot kalah telak, tapi tetap saja dia tidak mau mengangkat dan mengakui Arminius sebagai Raja Germanik. Sudahlah, daripada terjadi perpecahan, sikap bijaksana Arminius membawanya untuk membiarkan Marbot menjadi raja. Konflik batin tengah dialami Volkwin. Dulu dia pernah bersumpah kepada dewa jika ia dan sukunya menang pada pertempuran besar melawan Romawi, maka dirinya akan menumbalkan anak sulungnya. Hal ini disampaikan kepada tabib runa. Sekarang Volkwin malah tidak tega mengorbankan putranya dan berusaha membatalkan sumpah yang pernah diucap. Flavus diam-diam memantau pergerakan pasukan barbar. Apes aksinya tersebut tertangkap basah. Ia langsung dibawa ke markas barbar dan bicara dengan Marbot. Ari yang tiba-tiba datang langsung mengeluarkan pedang untuk menebas kepala Flavus. "Jangan, dia di bawah pengawasanku," tegas Marbot kepada Arminius. Bisa jadi teman wanita Volk, Dido, tidak sembuh-sembuh gara-gara sumpah atau janji yang pernah diucap pria berambut panjang ini. Runa menyarankan kepada Volk agar segera membereskan janji lamanya kepada dewa. Tanpa menunda waktu, Volk langsung mendatangi tempat ritual. "Jika kalian membutuhkan nyawa, aku siap mengorbankan diriku daripada teman dan putra sulungku," kata Volk sambil menempelkan besi panas ke dadanya. Du nimmst meins.
Setelah ritual, Fogg menemui Nelda dan menceritakan semuanya soal janji sumpah kepada dewa yang pernah diucap. Fogg menerangkan bahwa momen kali ini adalah momen perpisahan dirinya dengan Nelda. Tampaknya dia yakin betul bahwa sebentar lagi dewa akan mencabut nyawanya. Malam ini, di tengah pesta suku barbar, istri Marbot yang kesepian coba menggoda Gaius. Remaja tampan ini bersikap tenang, dingin, dan tidak menaruh curiga apapun terhadap wanita cantik tersebut. Begitu istri Marbot pergi mengisi gelas minuman, Gaius menyelinap ke area ruangan Flavus. Dia tahu kalau pamannya pasti akan dihabisi malam ini. Tak lama kemudian, benar saja, Marbot mendatangi Flavus dan menunjukkan surat dari pemerintah Romawi yang berisi instruksi untuk membunuh Flavus. Marbot harus tega dan meluapkan semua yang pernah terjadi di antara mereka. Informasi yang diberikan Gaius kepada Flavus tidak hanya sampai di situ. Besok akan diadakan musyawarah internal dan semua kepala suku barbar hadir tanpa senjata. Pas pagi tiba, Flavus langsung membocorkan informasi tersebut kepada Germanius. Tampaknya putra tertinggi tentara Romawi ini tertarik dengan penawaran yang diberikan Flavus. Momen yang ditunggu pun tiba, semua orang yang hadir meletakkan senjatanya di luar area musyawarah. Sedikit informasi, Arminius sebagai pembicara menitik beratkan persatuan antar suku barbar. Hal ini penting, bertujuan agar mereka disegani oleh legiun Romawi pada saat perang ataupun pada saat damai. Di tengah-tengah acara sakral ini, tiba-tiba selain istri Marbot, teman Arminius juga tewas dalam penyerangan tadi malam. Arminius tahu kalau putra kandungnya lah yang menjadi biang kerok dalam penyerangan tersebut. Gaius sendiri sedang melarikan diri dari kawanan barbar. Tiberius tidak suka dengan serangan yang dilakukan oleh Flavus dan Germanius tadi malam, karena hal tersebut melanggar kesepakatan damai. Di luar benteng, Marbot berteriak memanggil nama Tiberius. Tampaknya kali ini tidak akan ada perdamaian lagi di antara Romawi dan barbar. Tusnelda dan Fogg melakukan perjalanan selama 4 hari untuk mencari pasukan tambahan, sedangkan Gaius yang berada di dalam hutan ditemukan oleh tentara Romawi. Mereka mengira Gaius adalah bagian dari suku barbar, sementara itu Arminius CS sedang menyusun strategi untuk mengepung habis benteng Romawi. Malam harinya dan seperti biasa, tentara Romawi selalu mengadakan pesta. Pada momen ini, Germanicus nyaris kehilangan nyawanya jika tidak dicegah oleh Arminius. Bagi Arminius, putra Tiberius tersebut tidak boleh dibunuh karena masih bisa dimanfaatkan. Di tempat lain, Gaius nyaris mati ditikam oleh Fogg. "Jangan bunuh dia, dia adalah putra tunggal Arminius," kata Nelda. "Ikut aku ingin menunjukkan sesuatu," ucap Gaius.
Kapal-kapal tersebut datang karena sebelumnya Marbot menyatakan perang, otomatis Tiberius menyiapkan pasukannya menghadapi 70.000 pasukan Marbot. Thusnelda langsung menyampaikan apa yang ia lihat kepada warga agar mereka semua bersiap. Sekarang pilihannya dua, lari atau perang. Gaius taubat dan diterima kembali oleh suku barbar. Arminius yang melihat Gaius telah kembali, melatih putranya tersebut agar siap menghadapi pasukan Romawi. Segestes benar-benar biadab, dia kembali ke penyakit lamanya sebagai pengkhianat. Diam-diam, ayah kandung Thusnelda ini pergi ke benteng Romawi dan membocorkan semua strategi suku barbar, termasuk keadaan Germanicus yang saat ini ditahan di sana. Singkat cerita, adegan yang paling dinanti pun tiba. Pasukan barbar sudah siap dengan bala tentaranya, genderang perang ditabuh, wajah mereka dicoret, asap kabut dinyalakan, dan trompet ditiup sebagai tanda siap. Statim, aprite portam! Tut mir leid. Alles. Ich hab dich so gehasst, weil ich dich so geliebt hab. Du musst mir was versprechen, Max. Du musst Domelikus lieben. Du musst ihn lieben, so wie du mich geliebt hast. Ich verspreche dir. Tiberius selamat, begitu juga dengan Germanicus.
Tiberius menyuruh putranya untuk segera naik ke kuda dan melarikan diri dari sini. Jujur saja, aksi kabur dari medan perang sangat bertolak belakang dengan prinsip Germanius. Tusnelda memberikan penghormatan kepada teman lama sekaligus mantan kekasihnya, Volkwin. Tiba-tiba dia melihat seekor gagak. Nelda mengikuti gagak tersebut hingga membawanya ke kamp barbar. Orang-orang di sini pada tewas. Sementara itu, Ansgar dalam posisi terikat. Bila mendengar ucapan Ansgar, sepertinya bayi tunggal Tusnelda sedang tidak baik-baik saja. Man redet von Ruhm und Ehre. So viel Blut wurde vergossen. Wir bringen Kinder auf diese Welt. Findet sich in den Lücken zwischen den Schlachten. Ich glaube nicht, dass wir in 1000 Sommern immer noch so leben werden. Kämpfen um die Freiheit unseres Volkes. Segestes memang terkutuk, dialah penyebab kekalahan di balik kemenangan suku barbar ini. Tusnelda sudah tidak bisa berbuat apa-apa melihat bayinya jatuh ke tangan Romawi. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!